Oke, welcome back to Kedai Jajaran YouTube channel. Kali ini kita udah ada di Depok Town Square nih ya. Kita di Cinepolis. Kita mau nonton Siksa Kubur yang udah agak telat sini. Ini Cinepolis. Ya. Kayak agak sepi nih ya di atas. Sepi nih di atas hari ini. Kita lanjut tempat beli tiket ya. Siksa Kubur. Kursinya mau di mana? Masih kosong banget. Biru. Iya, kosong semuanya. Ya, F. Apa? Iya di F aja. F78. F78. Dia nggak ikutan dari layar kak? Ya. Ya. Sengaja ya biar jadi ngeliatnya layar doang, nggak ngeliat kepala orang. Kalau di dalam mau sekitar doang popcorn yang bisa ya kak? Ada atau mau minum kopi mungkin? Jadi 70.000. Kakak ada membership polisi? Oke, nanti kita lanjut di pas masuk studio deh. Udah. Siksa Kubur. Yuk, udah. Lantai berapa sayang? Nanti kita lanjut lagi pas masuk studio. Kita nggak apa-apa, lanjutin dulu deh. Kalau kamar mandi di bawah doang berarti? Iya. Mau kamu kamar mandi nggak? Ya udah, lanjut. Belum dibuka tapi sayang katanya. Oh, ini kita menuju terowongan Siksa Kubur. Ya kan ini mau nonton film Siksa Kubur. Hihihihi. Ya, nanti kita lanjut lagi pas masuk studio deh. Kita udah di lantai 2 nih. Nah. Tiket Siksa Kubur ya, 2 tiket di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Per tiket harganya 35.000. Oke, kita masuk ya, studio 5 nih. Oke, makasih. Oke, kita masuk film Siksa Kubur. Itu udah dibuka ternyata. Saya carinya di depan. Oke. Oke, kita nonton dulu film Siksa Kubur, penasaran. Filmnya siapa nih? Joko Anwar, pemainnya si Reza Rahardian salah satu. Nanti di review ya setelah ini filmnya. Oke guys, jadi kita udah selesai nih nonton film Siksa Kuburnya. Apa ya, emang kembali lagi saya juga udah sebelum nonton film ini udah bilang ekspektasi kita tentang horor Indonesia ya, memang udah patokannya tuh di Pengabdi Setan lah gitu. Ini kebetulan karena kita nonton juga karena sama-sama direkturnya, sutradaranya ya sama si Joko Anwar gitu. Seru sih, seru dari awal. Jadi memang tentang seseorang, atau ini awalnya anak kecil kan yang memang penasaran dengan sebuah sosok siksa kubur gitu. Awalnya jadi memang ada satu keluarga penjual roti gitu kan. Di situ ada kejadian, ada orang mau melakukan bom bunuh diri yang mengakibatkan kematian orang tuanya. Cuman di situ
sebelum pelaku bom bunuh diri melakukan aksinya gitu, diserahin ke kakaknya si cewek inilah. Kaset tentang isinya siksa kubur gitu, dan dia jadi penasaran sampai coba yang di pesantrennya dah lanjut setelah akhirnya kan orang tuanya mati, akhirnya tuh anak berdua dimasukin ke pesantren gitu Sebelumnya nih iya. jelasin dulu yang orang tadinya istilahnya sebenarnya dia random sih, orang-orang random Iya. ini cuma ngeliatin si Adil ya, dua pemeran utama yang di film ini tuh ada Sita, anak perempuan yang keluarga roti itu, terus sama Adil. Nah, si bapak-bapak random ini yang istilahnya tadinya ngeliatin di toko doang, cuman kayak ya si Adil itu kan kayak mau beli roti gitu lah di situ kan. Emang tegang banget dan keringetan gitu. Dia liatin terus katanya dia masuk tuh, si bapak itu masuk terus masih ngeliatin gitu, kayak masih ya udah sih gitu, maksudnya terbelah dua konsentrasinya. Soalnya sebelum si bapak-bapak random ini masuk adalah 3 orang nih, 1 orang yang deketin meja kasir, 2 orang itu kayak laki-laki sama perempuan, dia lagi ada di yang stall sebelah sana lah istilahnya, kayak lagi liat roti gitu kan. Nah si yang bapak random ini ngedeketin si Adel terus masih ngeliatin, terus rotinya anget lagi, jadi kayak nawarin itu si rotinya gitu, terus akhirnya dikasih minum tuh, kayaknya dia ngeliat kayak misalkan keringetan gitu, kayak kecapean itu bisa menjernihkan pikiran dan lain sebagainya lah gitu. Selainnya pikiran si Adil ya. Si bapak random itu minum, habis dia minum terus dia kan kayak dengerin gitu ya, apa namanya, kalau zaman dulu Walkman ya, dia dengerin Walkman, terus dia buka Walkman-nya, dia keluarin kaset gitu kan. Pada mulanya saya juga tidak percaya, tapi setelah ini coba kamu mendengar itu setelah mendengar ini, saya ya pokoknya si kaset itu langsung dikasih ke si Adil itulah gitu kan. Udah dikasih itu, dia berpesan tuh si bapak random itu, jangan keluar ya, bahaya gitu. Udah ditinggalin tuh. Terus jadilah orang yang baik lagi. Terus dia iya, kalau yang jadi orang baik itu pokoknya ingatnya gitu doang, jangan keluar, bahaya. Terus habis itu udah keluar tuh. Kalau saya sih ada firasat tuh kalau dia mau ngelakuin bom bunuh diri, soalnya kayak kebanyakan juga kayak gitu sih kalau yang mau bunuh diri. Udah lanjutnya. Udah habis itu ya udah si bapak random itu keluar, terus kan tadi yang 3 orang sebelum bapak random itu masuk kan, jadi yang satu emang ngobrol sama si ibunya yang punya roti itu, jadi dia kayak jadi gini, randomnya sebenarnya itu dia komplotan bertiga, jadi bertiga, satu ada orang laki-laki yang memang konsentrasi depan kasir, terus ada sepasang suami istri yang kayak berantem gitu sebagai pengalihan supaya orangnya ngurusin itu, jadi kasirnya nggak kepantau. Cuman sayangnya pas lagi mau ngambil uang kasir, anaknya malah di situ. Nah itu si siapa namanya? Itu situ, jadi malah ketahuan, terus akhirnya orang tuanya ngajar ketiga komplotan ini maling keluar, dan akhirnya ikut kena bom gitu sih. Awalnya itu kan Sita bilang gini, Pak itu dia ngambil uang kita gitu kan, terus bapaknya keluar lah itu kan, terus nggak tahu juga, itu bingung, aneh, maksudnya si ibunya juga di situ, apa merhatiin yang 2 orang cewek cowok itu berantem apa gimana, nggak ngerti, padahal dia deketin kasir itu bener jelas ngambil, si Sitanya juga ngambil tangan bapak itu, terus bapaknya sampai istilahnya dia bilang, tolonglah kami butuh uang ini untuk pulang, katanya kami habis dicopet bla 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 lah, dia bilang gitu kan. Pokoknya kalau dia keluar itu dia si bapak itu sama yang 2 orang ceritanya berantem itulah, laki-laki sama perempuan itu keluar bertiga, dihadang kan, maksudnya istilahnya ditangkap lah, bapaknya keluar, ibunya juga keluar gitu. Nggak lama ya kan terjadi ledakan di toko yang samping itu. Ya pokoknya intinya gitu sih, apa namanya, ya tadi kan makanya kayak padahal deket banget, jadi kayak jauh banget, emang ceritanya lagi dialihkan lah apa orang tuanya gitu, yang kasirnya bisa diambil uang gitu aja sih. Ya kan ceritanya lanjutan, terus akhirnya mereka sampai gede punya tujuan gitu untuk nyari orang paling jahat di muka bumi gitu buat ngedengerin siksa kuburnya. Dan ini film dalam banget sih tentang kepercayaan, apa namanya, ya tentang berbuat baik atau buruk di bumi gitu, nanti dapat hukumannya. Sebenarnya panjang banget kalau kita ceritain detailnya, itu aja tadi di toko aja detailnya udah ini banget. Intinya sih stimulusnya itu pertama si Sita itu dia tuh merasa apa ya, mau membuktikan itu, si bapak random yang pertama itu yang ngasih kaset ke si Adil itu istilahnya gara-gara orang yang gak percaya istilahnya kan, maksudnya ini orang tuanya meninggal gitu, jadinya istilahnya jadi kayak gitu. Ini anak kritis banget, keren tuh. Kepercayaan, kepercayaan tentang kalau melakukan sesuatu yang ini kita aja bisa menghapus semua dosanya gitu sih. Dalam ini filmnya, dalam banget tentang. Jadi si bapak random itu jadi istilahnya daripada dia merasa siksa kubur, jadi mendingan dia cara singkat, apa namanya ya, membela agama lah istilahnya, tanda kutip. Kalau mau bunuh diri kan dianggap sebagai syuhada lah menurut kepercayaan si bapak itu. Nah daripada dia kena siksa kubur, nah dia lebih membunuh dirinya. Iya, basicnya tentang kepercayaan di Islam lah ya, sebenarnya kepercayaan hampir semua agama gitu aja sih. Ya pokoknya harus ya nonton aja lah sendiri gitu. Ini kita basicnya awalnya aja, terus masuk pesantren, terus masih akhirnya si Sita sama si Aidil punya target masing-masing. Si Sita kerja di panti jompo supaya ngejaga apa namanya, sambil ngecek-ngecek nih siapa orang jahat, yang ternyata itu malah kepala pesantrennya, dia lanjutan di pesantrennya lagi. Nah kalau si Aidil jatuhnya di tempat pemandian mayat, bagi-bagi tugas, nanti
ya udah supaya bisa tetap melakukan rencana dari awal mereka gitu, supaya bisa mendengar siksa kubur. Ya kan lanjutannya sosok lah tentang hantunya, jump scare-nya juga. Jump scare-nya lo kata kamu gimana kira-kira? Udah ini ya ketebak. Wow. Pokoknya kalau kalian pasti ngikutin Iya. Conjuring Universe, Iya, Annabelle, iya. udah kayak ya, Ah, nah bukan itu dia. mungkin nggak tahu ya, mungkin dia juga terinspirasi. Cuman Ah. kayaknya kita kok kayaknya horor Indonesia kayaknya Iya. nggak gini gitu. Kalau Ah. kita menurut kita ya. Gini kalau saya pandangan saya gini, kalau kenapa akhirnya kayak Joko Kalau Anwar aku bilang, ngambil hantu-hantunya bukan lokal lagi gitu, bukan kayak pocong, kuntilanak, akhirnya ngambil sekelas-kelas film Conjuring, terus Red Door segala macam gitu kan. Ya supaya bisa diterima sama lebih umum sih gitu. Kalau misalkan hantu-hantu di Indonesia kan atau pocong kuntilanak biasanya cuma kita doang yang bisa nonton. Nah, cuman kalau misalkan hantunya udah model-model demon gitu kan, tangan panjang, kurus, muka serem, gerak cepat, terus jump scare. Itu supaya bisa diterima di lebih luas lagi sih, jadi nggak di Indonesia aja, di Asia bisa, terus kalau misalkan dilempar ke Amerika pun masih bisa diterima juga gitu sih. Ya itu sih pendapat pribadi nih masing-masing ya gitu. Cuman ya udah sih, hantunya udah bukan tentang hantu-hantu Indonesia, paling nggak kayak yang mayat-mayatnya doang gitu aja sih. jadi kita kayak kalau saya ya udah jadi kayak udah guessing ini yang di sini nih. Iya, Oh ini yang di Conjuring 3, oh ini yang di Iya. Annabelle, oh ini yang di karena hantu-hantu masih gitu terus. setan-setan mereka udah melekati kita juga kan, karena film-filmnya udah masuk ke kita semua. Ya oke dah. Lumayan sesuai ekspektasi walaupun gak seharapan ekspektasi kita banget lagi. Jadi langsung kereta aja deh, nanti ingin lanjutin nonton sendiri deh. Kalau saya karena belum ngerti ya alurnya masih belum, soalnya dia nggak tahu deh kayak lompat-lompat gitu. Pokoknya secara garis besarnya yang saya itu tadi ya setengah. Ya saya tujuh lah gitu. Soalnya masih rancu Masih ceritanya, mau ceritanya nyari di YouTube dulu. panjang ya, nanti kita mau cari penjelasan lebih detail. Biasa kan nonton pertama pasti ada celah ininya, apa namanya. Ini kita ini kok gini atau gini gitu sih. Jadi pokoknya hari ini kita udah nonton Siksa Kubur, penasaran yang ini adalah nonton yang tidak direncanakan sama sekali gitu ya. Kebetulan lagi main di Depok, film apa nih yang ada gitu. Udah Siksa Kubur yang paling masuk ke saat ini. Sebenarnya kemarin film Madong Sok mau tuh cuma udah keburu turun. Dan nanti kita lihat di Round Up sequelnya. Jadi gitu aja deh, rating dari saya 7, istri saya 6,5. Pokoknya filmnya lumayan so-so. Ya biasa lah ya, ekspektasinya ya itu sih kurang dinikmati karena akhirnya hantunya hantu versi bukan lokal gitu, interlokal ini. Internasional. Internasional ya. Jadi gitu aja. Dari itu Britain Ya. Britain Edinburgh London. Ini kan Conjuring 3 kan? Ya. Basic-basicnya film tentang Islam sih gitu aja. Oke, thank you for watching this video. The next video kita lanjut saya YouTube channel. Kali ini kita ada di Depok Town Square dan kita nonton Siksa Kubur. The next video dia, jangan lupa di subscribe juga, di like juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepi udah tutup.